Is this your first time? No, I'm... Relax. Okay? Nobody's gonna... Halo pemirsa, kumaha damang, kembali lagi dengan Papa Geek di sini. Kali ini Papa akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Hostel Part 3. Dari awal Papa peringatkan bahwa film ini penuh dengan konten spoiler. Jadi, bagi teman-teman yang setuju bisa lanjutkan menonton film ini. Dukung channel ini dengan cara memberikan like dan komen serta subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan bagi lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja Papa akan masuk ke alur ceritanya. Kisah ini diawali oleh seorang pemuda yang bernama Travis. Dia mengira salah masuk ke sebuah kamar karena di dalam kamar tersebut ternyata masih ada sepasang kekasih dari Ukraina yang ternyata belum check out dari kamarnya. Pemuda ini lantas ditawarkan untuk minum vodka bersama. Namun karena Travis juga membawa bir, dia menawarkan minuman ini ke pasangan tersebut dan lantas mereka minum bir bersama. Ternyata di dalam bir tersebut telah tercampur obat tidur yang menyebabkan pasangan ini langsung pingsan. Rupanya pemuda ini adalah otak dari sindikat penculikan khususnya turis asing yang nantinya akan dipakai ajang taruhan di sebuah klub pemburu elit yang di dalamnya beranggotakan orang-orang kaya yang suka melihat penyiksaan terhadap manusia demi taruhan. Yeah, we're good to go. Keep her dry. Oke, scene dilanjutkan dengan persiapan keberangkatan Carter ke bandara yang akan mengajak Scott temannya pergi liburan ke Palm Springs untuk bermain golf. Namun sebenarnya Carter tidak ingin mengajak Scott pergi untuk bermain golf. Itu hanya alasan dia ke calon istri Scott agar dia diberikan izin untuk jalan-jalan. Scott malah diajak ke kasino di Las Vegas, di mana di sana telah menunggu teman-teman Scott yang lain seperti Justin dan Mike. Dan di sana juga mereka bertemu dengan dua orang wanita yang menjadi escort bernama Kendra dan Nikki. Kendra dan Nikki mengajak mereka pergi ke sebuah tempat. Awalnya, Papa mengira mereka akan dijebak seperti kejadian di scene awal. Namun rupanya mereka diajak ke sebuah pesta bujangan yang disiapkan oleh Carter dengan menyewa Kendra dan Nikki untuk menemani Scott dan berpura-pura mengajak mereka ke tempat itu. I think that's it back there, Habib. GPS shows it should be right. Nikki and Kendra sent us? I can't fucking breathe. What the fuck is... What the fuck? Keesokan harinya, Scott terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam hotel tempat dia menginap. Rupanya, Scott diantar pulang oleh supir taksi yang mengantar dia sebelumnya ke tempat pesta. Salah satu teman Scott yang bernama Mike rupanya belum kembali dari sejak pesta kemarin. Mereka mengira Mike sedang asik mantap-mantap dengan salah satu escort yang bernama Nikki sampai ponselnya pun sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nasib berkata lain, Mike yang dikira sedang asik mantap-mantap itu ternyata menjadi korban penculikan oleh sindikat rahasia pemburu elit untuk dijadikan objek taruhan. Dan hari ini adalah hari kematian Mike karena anggota di klub pemburu elit itu memilih Mike untuk dijadikan taruhan. Dan Mike dieksekusi oleh salah satu anggota klub yang berprofesi sebagai dokter bedah dengan cara menguliti wajah Mike, dan setelah itu dia menaruh kulit wajah Mike di sebuah boneka pajangan. Please listen, I have a wife, I have a fucking daughter, I have a... Under was 2 minutes. Congratulations to players 2. Scott dan teman-temannya yang belum mengetahui bahwa Mike diculik dan telah mati masih berusaha menghubungi Mike. Justin akhirnya teringat bahwa dia semalam diberikan kartu nama oleh Nikki dan akhirnya mereka berusaha menelusuri alamat di mana Nikki tinggal. Setelah mereka mendapatkan alamat Nikki, mereka bertiga lantas mencari Nikki di kediamannya. Namun mereka tidak menemukannya. Dan di sana mereka hampir dibunuh oleh Kendra dan temannya karena mengira mereka adalah perampok. Kendra menceritakan bahwa Nikki pun sampai saat ini
ini belum pulang. Ternyata Nicky juga mengalami nasib yang sama dengan Mike, yaitu diculik oleh sindikat pemburu elit, dan Nicky pun akhirnya meninggal dengan cara mengenaskan. Si eksekutor membunuh Nicky dengan cara memasukkan serangga penghisap darah yang dimasukkan lewat mulut. Shut the. No, you're unsafe. Yeah, mama. Travis lantas membuat rencana untuk menjebak temannya Mike yang lain dengan cara menghubungi Justin dan Scott dengan menggunakan ponsel Mike dan mengabarkan bahwa Mike sedang asik berduaan di dalam kamar dengan Nicky. Benar saja, Scott, Justin, Carter, serta Kendra membaca pesan dari Mike dan mengira Mike masih hidup. Akhirnya mereka berangkat ke alamat yang diberikan untuk menemui Mike, dan ternyata tempat itu adalah di sebuah hostel. With Nikki, she's sleeping. Check it out. Meet me here, room 9 ASAP district. Okay, well. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan tas Nicky serta ponsel Mike. Belum lama berselang, sindikat tersebut langsung menangkap mereka dan membawanya ke klub pemburu elit tersebut. Phone. And a note. Stepped out, have a beer and chill. Hey, Mikey. Moment. I'm just. Begitu juga dengan Justin yang masih berada di dalam mobil juga berhasil ditangkap. Oke, lanjut. Di klub pemburu elit, rupanya Justin mendapatkan giliran selanjutnya untuk dieksekusi. Namun saat Justin diambil oleh dua pengawal, Carter berteriak dan memperlihatkan sebuah tato lambang dari klub pemburu elit tersebut, dan ternyata Carter adalah anggota dari klub itu, dan akhirnya dia pun dibebaskan. Ternyata semua rencana penculikan atas Scott dan teman-temannya itu adalah ide dari Carter sendiri sebagai anggota di klub itu, dan dia melakukan itu untuk bisa menyingkirkan Scott karena dia sejak lama ingin memiliki tunangannya Scott. Maka dia merencanakan pembunuhan Scott melalui klub pemburu elit tersebut. Melalui kamar private, dia menyaksikan langsung bagaimana temannya Justin dieksekusi dan dijadikan taruhan oleh para anggota klub. Melalui kamar private, dia menyaksikan langsung bagaimana temannya Justin dieksekusi dan dijadikan taruhan oleh para anggota klub. Setelah Justin selesai dieksekusi, sekarang adalah giliran Scott, dan dari perjanjian dengan pemilik klub dengan Carter agar dia sendiri yang akan mengeksekusi Scott. Ketika acara pertunjukan sedang berlangsung, pemilik klub memerintahkan Travis untuk melepaskan ikatan Scott. Dia melepaskan Scott untuk membuat pertunjukan ini lebih spesial dan lebih seru serta memuaskan anggota klub yang lain yang sedang menonton sambil melakukan taruhan. This is actually this. Why do you got what I want? I thought when she found out, you told her. Scott tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menyerang Carter, dan mereka pun terlibat baku hantam. Scott berhasil melumpuhkan Carter serta menguliti lengan Carter untuk diambil tato lambang klub yang ada di lengan Carter yang digunakan untuk membuka pintu ruangan itu dan langsung kabur dari ruangan itu. Turis dari Ukraina yang bernama Victor juga akhirnya berhasil kabur dari tempat dia dikurung dengan cara meringkus penjaga di sana dan berhasil mematikan alur listrik di gedung itu. Namun sial, dia mati tertembak oleh penjaga di sana ketika Victor berusaha membunuh salah satu penjaga. Scott akhirnya berhasil lari dan sampai di ruang ganti baju para calon korban eksekusi. Di sana dia berusaha menemukan ponsel yang bisa digunakan untuk meminta bantuan melalui 911. Travis yang ikut mencari Scott dan melihat bahwa Scott berhasil meminta bantuan, akhirnya melaporkan hal ini kepada pemilik klub. Lantas, semua anggota klub di sana langsung dievakuasi agar tidak tertangkap polisi. Keep experiencing a temporary power and you will be escorted to your vehicles. Tuxedo called the cops. We've been compromised. No witnesses.
Scott akhirnya datang membebaskan Kendra, namun ketika akan keluar dari ruangan tempat dia disekap, Kendra meninggal terkena tembakan Travis yang datang untuk membunuh semua tawanan. Oke, lanjut. Carter rupanya masih hidup walau sudah dibacok oleh Scott berulang kali. Dan Carter bersembunyi di mobil pemilik klub dan berencana untuk membunuh pemilik klub karena dia kesal dia telah ditipu. Lantas Carter menggunakan mobil pemilik klub untuk pergi menyelamatkan diri. Kembali ke Scott, dia terlibat baku hantam dengan Travis di sebuah ruangan tempat pembakaran mayat. Tentu saja baku hantam ini dimenangkan oleh Scott. Setelah itu dia keluar dari gedung dan melihat bahwa Carter sedang keluar dari gedung juga menggunakan mobil. Ketika Carter melihat Scott dari belakang, dia lantas turun dari mobil dan berusaha mengunci gerbang gedung tersebut karena dia tahu bahwa gedung itu akan diledakkan dengan harapan Scott ikut mati dalam ledakan itu. Namun ternyata dugaan Carter salah. Scott berhasil selamat dan bisa pulang walau dengan penuh luka, dan di sana dia menceritakan semua kejadian kepada calon istrinya, dan mereka pun membuat sebuah rencana balas dendam karena Scott tahu Carter pasti ke rumahnya untuk menemui calon istrinya dengan berpura-pura simpati atas kematian Scott. Scott juga memalsukan kematiannya agar Carter tidak curiga. Benar saja, Carter akhirnya pergi ke rumah Scott dan di sanalah dia menemui ajalnya di tangan Scott. Problem is, he's alive! Dan tamat. Baiklah teman-teman, sekian dulu alur cerita dari film Hostel Part 3. Film ini sangat penuh dengan kejadian sadisme dan di luar nalar kita tentang bagaimana cara mereka mengeksekusi korban-korbannya, seperti ciri khas film Hostel ini dari part 1 dan part 2 yang juga menampilkan banyak sekali aksi yang sadis. Papa sarankan teman-teman semua untuk menonton film ini secara utuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di alur cerita lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta berikan masukan di kolom komentarnya ya. Sampai jumpa.